Oke, karena ini meeting pertama, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang silabusnya dan kita akan membuat kontrak waktu. Can you see my screen? Saya kelihatan kah? Baik, jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang silabusnya dulu. Ya, biar kalian ada gambaran pengantar ilmu pendidikan itu nanti akan bahas apa sih, kita mau ngapain sih di kelas ini gitu. Nah, setelah itu kalau masih ada waktu kita akan membahas tentang konsep pendidikan. Masih dasar banget ya. Jadi saya harap nanti setelah pertemuan ini kalian ada bayangan nih pendidikan itu apa sih ya. Tapi semuanya udah tahu kan pendidikan itu apa. Saya mulai dari visi dan misi program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, jadi kenapa sih di awal perkuliahan harus dijelaskan visi dan misi? Ini adalah salah satu bentuk sosialisasi visi misi program studi kita. Agar apa? Agar mahasiswa itu paham kemana sih arah pembelajaran kita. Kita di sini mau belajar apa? Tujuan yang ingin dicapai apa? Kita punya satu visi. Kita saling memahami visi kita, jadi kita bisa sejalan gitu. Nah, untuk visi dari program studi pendidikan bahasa Inggris itu adalah menjadi program studi penyelenggara pendidikan bahasa Inggris profesional berbasis ICT yang unggul di tingkat Jawa Tengah pada tahun 2028. Jadi kita berusaha realistis aja, ini program studi baru. Dalam jangka waktu 7 tahun ke depan, target kita sudah bisa menjadi program studi yang unggul. Nah, unggulnya dalam bidang apa? Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan bahasa Inggris yang profesional dan berbasis ICT. Nah, jadi memang keunggulan kita itu kita ingin mencetak calon-calon pendidik, tapi pendidik bahasa Inggris khususnya yang tidak hanya mahir dalam bidang kebahasaannya, dalam bidang skill teachingnya, tapi juga bisa menguasai ICT. Jadi ketika nanti sudah lulus dari sini bisa mengajar dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 ini. Kita sekarang masih ada di industri 4.0 dan sudah mau move on ke 5.0. Penguasaan ICT itu akan sangat diperlukan. Jadi nanti kalian lulus dari sini udah siap kerja gitu, harapannya seperti itu. Oke, kemudian untuk misinya, misi dari program studi pendidikan bahasa Inggris itu kurang lebih adalah melaksanakan tridharma pendidikan. Yang pertama itu adalah menyelenggarakan pendidikan bahasa Inggris yang kreatif, inovatif, dan berbasis ICT. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan bahasa Inggris yang inovatif dan aplikatif. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. Jadi sebagai sebuah program studi, kita tidak hanya melaksanakan pengajaran saja, tapi kita juga harus melakukan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan. Caranya dengan apa? Caranya dengan melakukan penelitian-penelitian. Kemudian kita juga harus bisa berguna bagi masyarakat. Kita harus bisa mengabdi pada masyarakat. Jadi visi misi dari program studi bahasa Inggris ini selain bisa menyelenggarakan pendidikan bahasa Inggris yang kreatif, inovatif, dan berbasis ICT, tapi juga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang inovatif, aplikatif dengan penelitian dan bisa berguna bagi masyarakat. Begitu kurang lebih visi dan misi dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, kemudian deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah ini akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar pendidikan dan konsep dasar ilmu pendidikan serta penerapannya dalam praksis pendidikan yang meliputi fenomena pendidikan, sudut pandang historis pendidikan, hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan, pendidikan sebagai sistem, dan isu-isu atau permasalahan pendidikan dalam konteks pembaruan atau inovasi pendidikan, kaitan manusia dengan pendidikan, dan sebagainya. Nah, setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis tentang manusia, pendidikan, lingkungan, dan menerapkan dalam praktek pendidikan, serta menganalisis sistem pendidikan nasional dalam konteks pembangunan nasional dan menerapkannya dalam perkuliahan. Begitu. Jadi apa yang akan kita pelajari ya terkait dengan pendidikan itu sendiri, tentang ilmu-ilmu pendidikan.
untuk dasar kalian mempelajari bagaimana menjadi seorang guru yang profesional nanti ke depannya. Nah, ini adalah beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Pancasila, maaf guys, typo. Bukan typo tepatnya, ini kopas dan lupa belum diedit. Oke, harap maklum. Nah, jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pengantar ilmu pendidikan, mahasiswa akan mampu yang pertama menjelaskan makna, hakikat pendidikan, dan aliran-aliran pendidikan. Yang kedua, menjelaskan kaitan pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam proses pendidikan. Yang keempat, menjelaskan pendidikan sebagai sistem, keterkaitan antara pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, menjelaskan landasan pendidikan dan penerapannya. Yang keenam, mampu menjelaskan asas-asas pokok pendidikan dan penerapannya. Yang ketujuh, menjelaskan lingkungan pendidikan dan manfaat lingkungan pendidikan. Yang kedelapan, menjelaskan hakikat pendidikan sepanjang hayat dan mengetahui bentuk dan cara pendidikan sepanjang hayat. Yang kesembilan, menjelaskan cara mengidentifikasi hakikat masalah pendidikan dan kategorisasi permasalahan pendidikan. Yang 10, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di dalam masyarakat. Yang ke-11, menjelaskan konsep pengembangan peran manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Yang ke-12, menjelaskan pentingnya usaha-usaha pembaruan atau inovasi pendidikan. Dan yang ke-13, menganalisis sistem pendidikan nasional di Indonesia. Ini adalah capaian yang kalian menjawab ini semua. Oke, kemudian untuk evaluasinya, yang utama itu ada UTS dan UAS, masing-masing bobotnya 25%. Kemudian nanti ada tugas 1, ada tugas 2. Nah, gabungan dari tugas itu bobotnya 30%. Nah, kemudian untuk partisipasi itu 20%. Yang dimaksud dengan partisipasi itu apa? Itu adalah kehadiran dan soft skill. Nah, jadi seberapa persen kalian hadir di kelas, kemudian bagaimana attitude kalian, bagaimana keaktifan kalian di kelas, itu kita nilai juga. Jadi kita tidak hanya menilai dari hard skill-nya, tidak hanya menilai dari pengetahuan atau ilmu yang kalian peroleh setelah kuliah, mata kuliah pengantar ilmu pendidikan ini, tapi bagaimana kalian bersikap, itu juga kami nilai. Soft skill-nya, leadership-nya, teamwork-nya, motivasi belajarnya juga, kreativitasnya kita nilai juga. Itu bobotnya 20%. Nah, ini adalah buku referensi yang kita pakai. Jadi kita tidak memakai satu buku untuk satu semester, tapi kita mengadopsi dan mengadaptasi, kemudian mix match antara berbagai sumber. Nah, beberapa di antaranya ini ada buku Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Indonesia dari Zaman ke Zaman, dan sebagainya. Juga ada beberapa pendukung. Nah, ini adalah rencana program pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Jadi ini meeting yang pertama ya. Ini meeting yang pertama, kita membahas kontrak belajar, kita membahas silabus ini, dan pengenalan secara umum terkait pengantar ilmu pendidikan. Kemudian di meeting kedua, kita akan membahas makna, hakikat, dan aliran-aliran pendidikan. Di meeting yang ketiga, topiknya adalah pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Di meeting yang keempat, topiknya adalah unsur-unsur yang ada dalam proses pendidikan. Topik yang kelima, pendidikan sebagai sistem, keterkaitan antara pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, landasan pendidikan dan penerapannya. Yang ketujuh, asas-asas pokok pendidikan dan penerapannya. Kemudian di meeting ke-8 kita akan ada UTS. UAS biasanya diselenggarakan secara online dengan metode soal CBT menggunakan Skalsa. By the way, kalian masih belum bisa akses Skalsa kah? Sudah, Ibu. Oh, sudah bisa. Ada yang masih belum bisa? Tika, Halimah, Elok, Putri? Sudah bisa, Bu. Oke, sudah bisa semua ya. Saya kemarin ada yang WA katanya masih belum bisa. Sudah saya sampaikan sih ke BAK, cuman nggak tahu sudah ditindaklanjuti atau belum, soalnya nggak ada kabar, nggak direspon. Kalau masih belum, nanti saya hubungi lagi ke BAK. Udah tapi ya? Oh ya, sudah. Oke, sip. Saya lanjutkan lagi meeting 9. Meeting 9 itu topiknya lingkungan pendidikan dan memanfaatkan lingkungan pendidikan, hakikat dan cara pendidikan sepanjang hayat, hakikat masalah pendidikan dan kategorisasi pengaruhi permasalahan pendidikan dalam masyarakat. Yang ke-13 konsep pengembangan peran manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Yang ke-14 usaha-usaha pembaruan atau inovasi pendidikan.
Yang ke-15 Sistem Pendidikan Nasional dan yang ke-16 UAS. Nah, jadi tujuannya apa sih? Kenapa saya sampaikan di awal? Topik-topik apa saja yang akan kita pelajari di setiap meetingnya? Ada yang tahu tidak? Kira-kira tujuannya apa? Halo, halo. Mohon maaf Bu, bisa diulang? Oh iya. Nah, jadi ini saya sampaikan topik-topik yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan di setiap meetingnya. Nah, saya pengen tahu nih, kalian paham nggak kenapa sih, apa sih tujuannya, kenapa topik-topik ini harus disampaikan di awal? Halo, cek, can you hear me? Ya Bu. Mungkin sebagai gambaran nanti untuk kedepannya kita akan belajar seperti apa? Betul, itu salah satunya. Masih ada tujuan lain. Ayo yang lain. Ayo yang lain. Ini tadi Tias ya, berarti sekarang Tika. Semua harus bersuara. Tika, menurut Tika kenapa? Mungkin biar punya persiapan buat kedepannya, Bu. Persiapan ke depannya. Ke depan kemana nih? Ke depan kampus? Atau depan rumah? Ya, buat ke depan buat ini ngikutin semesternya. Oke, bisa jadi. Sekarang Nur Halimah. Nur Halimah, halo. Halo, Miss. Ya. Nur Halimah lagi di jalan. Iya, ini yang ada sinyal di dekat jalan. Oh, oke, baiklah. Perlu diapresiasi usahanya. Oke, jadi menurut Halimah, kenapa kita harus memahami topik-topik yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan? Atau paling tidak, kenapa sih kita harus paham urutan meetingnya gitu? Sebagai prepare kita untuk sebentar. An hours later. Halimah, are you okay? Halimah? Dur? Oke. Excuse me. Iya, kenapa Halimah? Kok hilang? Iya tadi hilang, maaf. Jadi untuk ya seperti apa yang Tias katakan tadi sebagai gambaran materi yang akan kita pelajari nanti selama 1 semester seperti itu. Oke, Nova, gimana Nova? Nova? Cek Nova. Iya, saya dicuekin. Putri. Halo Putri. Ya, Are you with Bu. me? Oke, kalau menurut Putri kenapa ya Put? Untuk persiapan agar belajar kita menjadi lebih mudah memahami konsepnya ke depannya. Pinter, mantep. Nida. Nida. Halo. Maaf Bu, saya tadi baru masuk soalnya jaringannya kurang bagus. Oh begitu. Nida di mana Nida? Saya dari Pangandaran Bu. Oh dari Pangandaran. Boleh dong kapan-kapan kita main ke situ. Boleh Bu.
Oke, tadi Nida sudah mengikuti penjelasan saya tentang rencana program pembelajaran semester. Nida? Oke, jadi intinya kenapa kok saya harus memaparkan ini di depan? Agar kalian tahu di setiap meetingnya apa saja yang akan dibahas. Jadi 20 menit. Untuk tatap muka di kelas itu 50 menit. Nah, makanya kalau 2 SKS kan sekali ketemu itu 100 menit. Nah, terus sisanya apa? 50 menit itu untuk belajar mandiri dan 70 menit itu untuk tugas terstruktur. Nah, jadi yang dimaksud dengan belajar mandiri itu sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran, intinya di luar kegiatan di kelas, siswa itu punya kewajiban untuk belajar. Nah, belajarnya itu atas inisiatif sendiri. Jadi sebenarnya kewajibannya ada. Tinggal kewajiban itu mau dilaksanakan atau tidak, itu kembali lagi kepada siswa masing-masing. Nah, saya tidak bisa mengontrol apakah di rumah kalian belajar atau tidak. Terserah kalian, yang jelas satu SKS itu mencakup 50 menit pembelajaran mandiri. Nah, jadi saya sampaikan topiknya di sini biar sebelum perkuliahan dimulai kalian sudah bisa belajar terlebih dahulu. Mungkin kalian cari sumber-sumber terkait dengan topik yang akan dibahas. Jadi pada saat besok materi akan dibahas, kalian bisa sharing apa yang kalian temukan, atau misalnya ada yang kalian tidak paham, bisa ditanyakan. Nah, nanti kalau ternyata dosennya juga tidak paham, mungkin ini sesuatu yang baru, kita jadi belajar bersama. Jadi namanya sumber belajar itu nggak cuma dari dosen atau dari guru, tapi bisa dari mana saja, dari berbagai sumber. Nanti bisa kita konfirmasi bersama-sama apakah sumber tersebut benar atau mungkin perlu diluruskan. Itu makanya kan harus paham meeting-meetingnya apa saja topiknya. Dan bisa jadi kalau di mata kuliah lain ada meeting-meeting di mana ada tugas. Nah, itu sangat penting, kalian harus tahu kapan di meeting-meeting mana ada tugas. Jadi atau ada kuis. Nah, jadi jangan sampai kalian melewatkan itu. Tuh, karena biasanya kalau tugas, kuis itu kan ada bobot penilaiannya. Kalau sampai kalian nggak masuk, kalian harus konfirmasi ke dosennya untuk minta susulan atau perbaikan. Minta izin kalau misalnya nggak masuk. Seperti itu. Paham ya? Jawab dong. Saya berasa kayak ngomong sendiri nih. Siap? Paham? Gitu. Ya, Bu. Nah, semangat. Siap? Paham? Gitu. Krik-krik. Krik-krik. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi di bobot penilaian itu ada penilaian tugas, ada 2 tugas 1 dan tugas 2. Apa itu tugas 1? Nah, saya mulai dari tujuannya dulu. Tugas 1 itu tujuannya adalah mahasiswa membuat pertanyaan dalam bentuk 5 soal pilihan ganda atau 2 soal esai berdasarkan materi yang dibahas pada setiap pertemuan beserta jawabannya. Tuh, tugasnya adalah membuat pertanyaan. Pertanyaan 5 soal. Bisa jadi 3 pilihan ganda 2 esai atau 4 pilihan ganda 1 esai. Yang jelas 5 soal itu ada pilihan ganda, ada esai. Nah, soal itu diambil dari mana? Dari materi yang kalian pelajari. Selain kalian bikin soal, kalian juga buat jawabannya. Nah, soal tersebut nanti kalian kerjakan di Skalsa. Jadi di Skalsa nanti akan ada kuis yang isinya adalah meminta kalian untuk membuat pertanyaan dan jawabannya. Nah, kenapa kok saya menugaskan seperti itu? Manfaatnya apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab mungkin? Calon-calon guru? Oke, Tika, silakan menjawab. Saya izin menjawab ya, Ibu. Boleh. Untuk membiasakan diri buat kedepannya nanti kalau misalkan kita udah itu sama pendidikan. Ya, betul juga. Untuk membiasakan kalian agar bisa membuat soal yang bagus. Betul. Ada jawaban lain? Nah, jadi pada dasarnya di sini saya itu pengen melatih kalian untuk bisa berpikir kritis ya. Jadi apa yang kalian pelajari, kalian tanya pada diri kalian sendiri, apa yang sudah kalian pahami. Nah, jadi pertanyaan itu sebenarnya ada pertanyaan yang
muncul dari diri kalian sendiri. Kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri, kalian jawab itu. Gitu. Nah, jadi fungsinya itu untuk mengecek pemahaman kalian. Kalau kalian bisa membuat soal yang bagus, dalam artian soalnya tidak sekedar menanyakan A, jawabannya A, tapi mungkin lebih ke pertanyaan yang membutuhkan pemikiran yang kritis untuk menjawabnya. Kemudian kalian menjawabnya itu sendiri dan jawabannya itu tepat, berarti kalian sudah menguasai materi yang disampaikan, materi yang dipelajari. Begitu. Jadi kalian berpikir kritis, menanya pada diri sendiri dan menjawabnya. Nah, kemudian nanti itu akan saya cek pertanyaan dan jawaban kalian. Kemudian saya nilai bobot pertanyaannya. Apakah pertanyaannya itu berbobot dalam artian bisa merangsang pemikiran kritis? Jika pertanyaan tersebut bagus, berbobot, itu nilainya 50%. Kemudian ketepatan jawabannya. Mungkin bisa jadi kalian bisa bikin pertanyaan bagus, tapi ternyata jawabannya tidak tepat. Itu artinya pemahaman kalian belum benar, kalian harus diperbaiki lagi. Nanti akan ada feedback jika ternyata jawaban kalian kurang tepat. Nah, ketepatan jawaban tersebut bobotnya 50%. Nah, ini tugas ini untuk setiap pertemuan. Jadi kan biasanya ada tuh dosen kalau setiap pertemuan disuruh bikin rangkuman. Ada nggak? Pernah kayak gitu, ketemu yang kayak gitu? Di sekolah mungkin? Pas SMA suruh bikin rangkuman? Nah, kalau menurut saya membuat rangkuman itu bagus agar siswa juga memiliki catatan, tapi kurang merangsang untuk berpikir kritis. Jadi saya ganti tugas tersebut, sebenarnya ini konsepnya sama, tapi saya ganti dengan dalam bentuk pertanyaan. Jadi tidak plek dengan apa yang disampaikan, tapi bisa dielaborasi lagi, bisa dieksplor lagi lebih dalam. Gitu. Terus objek harapannya ya materi yang dibahas di setiap pertemuan tersebut. Batasan yang harus dikerjakan adalah membuat 5 soal. Kemudian cara mengerjakannya, setiap mahasiswa mempelajari materi pada setiap pertemuan, merangkumnya sendiri, kemudian membuat pertanyaan beserta jawabannya. Nah, yang saya minta adalah soal dan jawabannya, bukan rangkumannya. Jadi kalian mau merangkumnya dengan rapi dalam sebuah catatan sendiri, itu bagus, itu untuk kalian sendiri. Kalaupun tidak, yang saya minta adalah soal dan jawabannya, di salsa di setiap pertemuan. Kemudian tugas rancangan 2. Rancangan tugas 2. Rancangan tugas 2 ini akan diberikan di pertemuan ke-15. Jadi di pertemuan terakhir sebelum UAS, tugasnya adalah membuat artikel tentang wajah pendidikan di Indonesia. Jadi kita kan membahas tentang ilmu pendidikan nih. Nah, maka luaran dari mata kuliah ini adalah kalian bisa menuliskan sesuatu, bisa dalam bentuk argumentatif teks, ya, atau ya kayaknya sih lebih bagus argumentatif teks ya. Nah, opinion gitu. Jadi kalian bisa membuat gagasan tentang wajah pendidikan di Indonesia. Nah, kalian concern di mana? Karena pendidikan itu sangat luas. Kalian mau concern di mana? Terserah kalian, bebas temanya. Mungkin kalian akan concern pada pelaksanaan pendidikan selama pandemi, atau efektivitas online learning, atau isu-isu terkini terkait dengan pendidikan. Nah, objek harapannya adalah semua materi yang dipelajari kalian diberikan di meeting ke-15, jadi semua materi sudah diberikan, maka apa yang kalian pelajari dalam 1 semester ini kalian tuangkan dalam artikel tersebut. Nah, yang harus dilakukan adalah membuat artikel, metode cara pengerjaannya, membuat artikel tentang wajah pendidikan Indonesia, luarannya artikel. Oke, kemudian komponen penilaiannya. Isi artikelnya jelas, menarik dalam artian mudah dibaca. Jadi ketika saya membaca langsung bisa memahami sudut pandangnya, ide pokoknya, kemudian dari ide-idenya itu runtut, maka itu poinnya 30%. Kajian teori. Nah, apa yang kalian sampaikan akan lebih bagus jika didukung dari sumber-sumber yang terpercaya. Kalian bisa mengutip dari mana? Dari buku, dari majalah, jurnal, dari mana saja boleh. Nah, jika ada kajian teorinya, maka bobotnya 30%. Originalitas. Nah, kalian itu, ini tulisan kalian sendiri atau kalian kopas dari internet. Nah, jadi originalitas ini bobotnya 30%. Jadi saya kasih bobot yang sama dari isi, kajian teori, dan originalitas. Karena menurut saya ini adalah poin pokok yang penting dalam sebuah artikel.
Nah, untuk format penulisannya, jadi artikelnya dibuat yang rapi, ya, jangan berantakan. Jenis hurufnya apa, spasinya apa, itu bebas. Cuma dibuat serapi mungkin dan bobotnya 10%. Itu. Ini kemudian untuk rancangan soal UTS-nya ya. Jadi soal UTS itu akan diambil dari materi yang kita bahas selama meeting 1 sampai meeting ke 7 ya, meeting 1 sampai meeting ke-7. Jadi poin-poinnya yang akan diujikan itu ini. Nah, rencananya nanti soalnya ada 6 item dalam bentuk essay. Rancangan UASnya juga sama, ini diambil dari materi meeting 9 sampai dengan meeting 15. Masing-masing topik itu 1 item. Jadi totalnya kurang lebih 7 soal. Modelnya essay juga. Jadi saya lebih banyak menggunakan soal-soal essay ya guys untuk mata kuliah ini. Tidak di semua mata kuliah, hanya di mata kuliah yang basicnya itu teori saja. Oke, itu. Untuk pelaksanaan perkuliahannya nanti kita gunakan blended, jadi 40% online dan 60% offline, tatap muka. Nah, untuk ketentuan tatap muka itu bisa dimulai minggu depan. Jadi maksudnya masing-masing dosen itu kalau mau mengadakan tatap muka boleh mulai minggu depan dengan syarat mahasiswa udah vaksin, minimal vaksin tahap pertama dan tetap melaksanakan prokes ya. Protokol kesehatannya harus menggunakan masker, kemudian hindari berkerumun. Kebetulan kita mahasiswanya cukup banyak, ya kan? 9 atau 7 atau 9. Jadi kayaknya ruang kecil masih cukup sih. Jadi kalau duduk di jeda-jeda, dikasih jeda 1 kursi atau 2 kursi, gitu ya. Paling tidak jarak antara satu siswa dengan yang lainnya kurang lebih 1 meter lah, masih cukup nih di ruang kecil. Saya lagi sekarang ada di ruang kelas kecil. Jadi kalian bisa lihat ya di ruang kelasnya itu ada TV, papan tulis, kemudian itu pintu. Nah kursi-kursinya seperti itu, kurang lebih gambaran kelasnya. Nah, dosen-dosen bahasa Inggris itu pada dasarnya semuanya sibuk. Jadi, seperti yang saya sampaikan pada saat orientasi fakultas, jangan lupa konfirmasi 1 hari sebelum kalau mau ada kuliah. Karena bisa jadi dosennya berkepentingan, ada urusan sehingga tidak bisa ngajar, biar kalian juga tidak menunggu. Tapi kalau udah menunggu di kelas, ternyata dosennya nggak hadir, kan sayang kan? Jadi alangkah baiknya 1 hari sebelum konfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah dosennya bisa ngajar atau tidak. Itu karena beberapa dosen bahasa Inggris seperti saya, misalnya itu cukup banyak aktivitasnya, terutama misalnya sibuk sekali karena bagian pemasaran kan sering kesana ke sini. Jadi kalau beliau ada waktu untuk ngajar, diusahakan kalian semua hadir, diusahakan kalian semua bisa karena waktunya beliau nggak banyak. Begitu juga dengan saya, terkadang saya ada undangan rapat di sini, ke sana, kemari. Jadinya mungkin akan ada beberapa kali tidak bisa ngajar. Kalau misalnya seperti itu, kita bisa online kan pertemuannya. Bukan berarti tidak ada kuliah. Jadi opsinya ada 2, kita undur perkuliahannya di reschedule di hari yang lain, atau di online kan saja. Karena kan kita ada ketentuan online 40% tuh. Jadi bisa jadi di online kan kalau misalnya saya berhalangan untuk ngajar secara langsung di kelas. Gitu guys, ada pertanyaan? Halo, ha? Belum ada, Ibu. Oke. Oh iya, jadi itu ada tugas, yang tugas pertama itu adalah tugas membuat soal di setiap pertemuan ya kan? Nah, tugasnya, jika ada soal yang menurut saya itu cukup bagus, cukup berbobot, nanti akan saya ambil untuk soal UTS dan UAS. Nah, jadi kalian sudah bisa mengira-ngira nanti soal UTS dan UASnya seperti apa dari soal yang kalian buat sendiri. Jadi saya akan seleksi soalnya, nggak semuanya ngambil dari apa yang sudah kalian buat, jadi saya seleksi dulu. Gitu. Kemudian untuk tugas artikelnya, nanti kalau ada artikel yang bagus dan layak publish, bisa saya publikasikan di Tribun News. Saya usahakan ya. Tuh, jadi kalian walaupun masih mahasiswa, baru semester 1, nanti sudah punya karya yang
terpublikasi di media. Harapannya sih begitu. Jadi bisa mungkin kalian buat artikelnya sebagus mungkin. Gitu ya guys. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti tinggal satu nih yang belum join siapa ya? Yang belum hafal ini semuanya. Tia, Salima, Elok, Nida, Putri, Tika. Kalau boleh tahu kaptennya yang mana ya? Coba kaptennya angkat tangan. Halo? Miss S. Miss S itu siapakah? Oh, Safira. Oh, Tias. Tias ya kaptennya ya? Iya, Ibu. Oke, Tias kaptennya. Oh, wakilnya Nova Elok dan Lestia. Lestia itu Lestari, Lesta itu yang mana? Iya, Lesta. Lesta. Lesta itu yang mana? Apakah nggak hadir hari ini? Lesta kurang paham, Ibu. Lesta. Oh, Indah Lestari, benar. Berarti yang belum join hari ini Indah Lestari. Yang lainnya ada ya, Nida, Putri, Tika, Nova, Mas ya. Tapi yang nggak hadir Indah Lestari. Oke. Oh ya, habis pertemuan ini nanti kalian bisa cek di Skalsa. Saya share materi hari ini dan attendance-nya beserta kuisnya, kuis yang untuk memasukkan soal itu. Tapi mungkin kalian bisa ceknya nanti sore ya, karena saya baru akan upload setelah ini kuliah selesai baru saya upload. Gitu. Jadi kalau ini selesai langsung kalian cek Skalsa pasti belum ada. Gitu. Jangan lupa untuk ngisi attendance-nya. Sudah tahu caranya ngisi attendance? Sudah, Ibu. Oke, sip. Nah, baiklah. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep pendidikan. Nah, jadi saya kasih waktu kalian 5 menit untuk mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan pendidikan menurut kalian. Nah, kalian bisa tulis jawaban kalian di chat melalui direct message. Ya, jadi kalian ketik di chat, tapi yang melalui direct message. Biar apa? Biar jawaban kalian tidak terbaca oleh teman-teman yang lain, jadi jawabannya benar-benar murni dari diri kalian sendiri ya. Maksudnya kalau udah ada yang ngechat melalui chat yang umum yang untuk semua orang bisa baca, nanti bisa ngeliat yang atasnya, oh dia jawabnya ini, aku ngikut lah gitu kan. Nah tapi kalau pakai direct message yang bisa baca cuma saya saja. Itu paham? Halo, paham tugasnya? Jadi 5 menit dari sekarang kalian coba definisikan apa itu pendidikan dan ketik di chat direct message. Oke? Iya. Jadi ya. Sorry, orang bisa ngantar. Bocor dia. Oke. Astagfirullah, sorry. That's okay. Ya udah paham ya, saya tunggu 5 menit di chat. Nanti akan saya bacakan satu-satu. 5 menit mulai dari sekarang.
Tias nggak fokus nih. Direct message Tias. Tapi ya udah terlanjur. Oke. Sorry. Harusnya cuma ke ibu ya. Iya, Aduh, biar sorry, yang sorry. lainnya nggak bisa baca. Aduh, sorry. Akhirnya nanti nurun. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Masih ditunggu Tika, Putri, dan Halimah. Jawaban tidak boleh sama. Oke, sudah semuanya sepertinya. Alright. Nah, saya bacakan jawabannya ya. Oke, pendidikan adalah suatu pembelajaran maupun kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang kemudian diajarkan atau diturunkan kepada generasi berikutnya. Oke, betul. Nah, jadi kan yang namanya ilmu itu tidak akan berguna jika tidak kita sampaikan, betul tidak? Ilmu yang hanya ada di dalam otak kita saja tidak ada manfaatnya jika kita tidak sampaikan ke orang lain atau jika kita tidak mengimplementasikannya. Nah, jadi kalau didefinisikan sebagai sebuah pembelajaran kebiasaan dari generasi ke generasi itu betul. Kemudian pendidikan ialah sarana untuk mencari ilmu agar kita mempunyai wawasan maupun pengalaman. Betul sekali. Jadi yang namanya pendidikan di situ kita mencari sesuatu yang baru. Kita menambah pengetahuan, menambah wawasan. Betul sekali. Definisi berikutnya. Saya nggak nyebutin ini dari siapa-siapa ya. Oke, jadi pendidikan itu adalah suatu pembelajaran pengetahuan yang sudah ada sejak dahulu. Nah, jadi pendidikan itu dari dulu udah ada. Seperti penelitian, pengetahuan, dan lain-lain, dan pendidikan itu sangat penting bagi seseorang untuk bisa mencapai cita-citanya dan masa depan yang lebih baik. Nah, ini saya suka dengan definisi ini. Kenapa? Karena saya sependapat dengan poin terakhirnya, bahwa pendidikan itu untuk masa depan yang lebih baik. Nah, jadi dengan pendidikan itu tidak menjamin nasib seseorang, tapi setidaknya kita berusaha untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau menurut saya pendidikan itu seperti layaknya cahaya.
Kan lebay banget saya. Cahaya yang bisa membawa kita dari kegelapan menuju ke sesuatu yang lebih terang. Nah, ketika kita berada di tempat yang terang, kita bisa tahu sekeliling kita bisa menentukan arah mana kita harus melangkah. Betul tidak? Betul, gitu dong. Ayo guys, semangat dong. Saya nggak suka dicuekin loh. Siapa yang suka dicuekin? Nah, oke, ini definisi yang selanjutnya sama dengan definisi yang pertama. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, di sini saya tahu bahwa beberapa definisi itu diambil dari internet. Betul tidak? Betul. Betul sekali. Ada yang kalimat sendiri mungkin, tapi beberapa dari internet. Nah, di sini saya tekankan itu tidak apa-apa, itu tidak salah. Yang namanya pendidikan itu bisa diperoleh dari berbagai macam sumber. Yang penting kita tahu konsepnya, kita tahu intinya apa, kita tahu apa yang kita kupas. Jadi kita nggak asal kupas, tapi kita paham itu. Begitu, kalau saya sih gitu ya. Kalian mau ambil belajar dari sumber manapun itu boleh. Yang penting kalian pahami itu. Jangan hanya ngambil tapi tidak tahu maknanya. Gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya. Saya akan share screen. Oke, jadi ini adalah materi pertama di mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Kita akan membahas tentang konsep ilmu pendidikan. Nah, kenapa kok saya tahu beberapa itu dari internet? Karena definisinya sama dengan punya saya yang sama-sama ngambil dari internet. Tuh. Oke, jadi yang namanya pendidikan itu adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan itu dilakukan oleh suara. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ternyata ada audio yang terputar. Biasa, kalau Zoom itu suka ngehang karena itu cukup berat ya kalau di laptop saya. Perlu di-upgrade ini laptopnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada definisi lain dari pendidikan yaitu yang seperti sudah ditulis tadi sama beberapa teman kita, beberapa dari kalian. Bahwa pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Dan pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tapi juga memungkinkan secara otodidak. Jadi yang namanya pendidikan itu sebenarnya artinya sangat luas. Tidak terbatas pendidikan yang ada di dalam kelas, yang ada di sekolah. Tapi pendidikan itu ada di mana saja, bisa terjadi kapan saja, dari siapa saja, dengan siapa saja. Oke, jadi ada sebuah pepatah yang bukan patah, statement, kalimat dari pakar pendidikan bahwa pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Jadi pendidikan itu bukan untuk mempersiapkan kita untuk hidup, tapi pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Ada yang tahu itu dari siapa? Ada yang pernah dengar? Nah, mungkin nanti kalian bisa cari tahu itu kalimatnya siapa, statement dari siapa, bahwa pendidikan itu bukan untuk mempersiapkan kita untuk hidup, bukan untuk mempersiapkan kita untuk menjalani hidup ya, tapi pendidikan itu adalah hidup itu sendiri.
Nah, pendidikan itu artinya luas, tidak terbatas apa yang ada di sekolah. Nah, seperti yang tercantum di kalimat yang terakhir bahwa pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tapi juga memungkinkan secara otodidak. Nah, jadi pendidikan itu ada beberapa jenis. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis pendidikan? Raise your hand kalau ada yang punya ide, ada yang punya gagasan? Ada yang punya jawaban dari pertanyaan saya? Sebutkan jenis-jenis pendidikan. Saya tunjuk ya. Saya tunjuk nih. Karena ini bulan Oktober, jadi saya tunjuk Putri. Apa hubungannya Oktober dengan Putri? Tidak ada. Putri, halo Putri. Putri masih ada? Cek, cek, cek. Dulu, dari tadi saya ngomong sendiri ini. Halo Bu. Ya, siapa nih? Putri. Ya, Oke, gimana Putri? Jenis-jenis pendidikan itu apa saja, Put? Halo, apakah koneksi saya yang buruk atau Putri? Atau mungkin ganti, Putri malah keluar terlempar. Nova. Nova, can you hear me? Nova. Ya, hadirah Ibu. Nova bisa sebutkan jenis-jenis pendidikan, kira-kira apa aja Nova? Tebak aja. Jenis-jenis pendidikan sekolah dasar misalnya, bukan sih Bu? Bisa jadi. Oke, pede aja, salah nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Nanti kalau pernah salah jadi ingat, oh iya saya pernah tanyakan ini salah, yang benar jawabannya ini, kayak gitu. Contohnya pendidikan dasar, apalagi? SD, SMA. Dasar itu SD, SMP, SMA. Kemudian Sekolah menengah. sekolah menengah. SMP, SMA. SMP, SMA. Oh, berarti Perguruan dasar, tinggi. menengah, dan perguruan tinggi. Nah, itu betul sekali. Itu adalah jenis pendidikan berdasarkan jenjangnya. Ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, jenis pendidikan yang saya maksud ini itu lebih spesifik lagi apa yang disebutkan sama Nova, itu adalah jenis pendidikan yang lebih spesifik, yaitu pendidikan di sekolah berdasarkan jenjangnya. Nah, tapi dari pengertian pendidikan secara umum, pendidikan itu didefinisikan menjadi 3 definisi. Jadi kelompoknya menjadi 3, yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan formal itu yang bagaimana? Yang dipelajari di sekolah-sekolah. Oh iya, betul sekali. Tias jawab duluan ya, biar nggak ditunjuk ya. Jadi pendidikan formal itu adalah pendidikan yang dipelajari di sekolah. Termasuknya tadi ada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Kalau pendidikan informal, Halimah.
Halo Halimah. Oke, saya ganti Tika. Ya, Bu. Apa itu pendidikan informal, Tika? Informal yang diajarin di keluarga. Betul sekali. Jadi pendidikan informal itu adalah pendidikan yang kita dapatkan di luar jalur resmi. Pendidikan yang bisa kita peroleh di mana saja. Jadi yang namanya pendidikan kan tadi saya sampaikan tidak terbatas dari apa yang ada di dalam kelas. Tapi dimanapun kita bisa belajar. Bisa kapanpun, dimanapun tanpa terencana kita bisa belajar sesuatu. Contohnya di dalam keluarga. Di dalam keluarga pasti kita ada pendidikan etika, moral, pendidikan agama. Karena pendidikan yang pertama itu adalah dari keluarga itu sendiri. Itu termasuk ke dalam pendidikan informal. Termasuk juga pendidikan dalam masyarakat. Di dalam bermasyarakat kita ada pendidikan bagaimana cara kita menghargai orang lain, bagaimana kita bersosialisasi. Itu juga pendidikan, tapi kita memperoleh itu secara informal. Begitu namanya pendidikan informal. Nah, kemudian satu lagi pendidikan non formal. Apa itu pendidikan non formal? Putri. Pendidikan yang diajarkan di luar Bagus. Bagus sekali. Suaranya putus-putus. Oke, gak apa-apa. Terima kasih Putri. Nah, Halo? jadi ya tadi suaranya putus-putus Putri. Bisa diulangi lagi enggak? pendidikan yang diajarkan Iya, putus lagi. Jadi pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang diajarkan di luar jenjang pendidikan yang resmi di sekolah. Jadi biasanya pendidikan non formal itu tidak untuk mendapatkan gelar, bukan yang untuk mendapatkan gelar, tapi untuk mendapatkan skill. Dan bisa kita pelajari di luar sekolah, kayak misalnya pendidikan pelatihan menjahit, pelatihan komputer, itu termasuk ke dalam pendidikan non formal. Nah, sekarang apa sih manfaat dari pendidikan itu? Nah, di sini saya mendata beberapa, bukan beberapa, ini banyak. Jadi pada dasarnya yang namanya pendidikan itu manfaatnya sangat banyak bagi kehidupan kita. Jadi itu salah satu kebutuhan primer manusia adalah pendidikan, kebutuhan akan pengetahuan. Nah, jadi manfaatnya sangat banyak. Di sini saya list sampai 20 saja, padahal pasti masih lebih banyak lagi. Saya tulis sampai 20 saja. Yang pertama adalah memberikan informasi dan pemahaman. Yang kedua, menciptakan generasi penerus bangsa. Nah, otomatis yang namanya pendidikan itu adalah untuk memperoleh pengetahuan ya, memperoleh informasi atau pemahaman akan sesuatu. Kemudian yang kedua, menciptakan generasi penerus bangsa. Karena yang namanya penerus bangsa, seseorang yang menghandle negara kita, yang menjalankan negara kita pasti akan semakin tua. Butuh regenerasi. Nah, jadi manfaat dari pendidikan itu adalah untuk meregenerasi
para penerus bangsa yang memiliki pengetahuan dan skill yang lebih terkini dari generasi ke generasi, yang terus berkembang, karena pengetahuan itu pastinya akan terus berkembang. Kemudian yang ketiga, memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Jadi dengan pendidikan kita bisa memperdalam pengetahuan yang ingin kita tekuni. Yang keempat, mendapatkan gelar pendidikan untuk karir ya. Jadi saya sampaikan bahwa yang namanya pendidikan itu tidak menjamin masa depan, tapi setidaknya dalam mencari pekerjaan, jika kita memiliki gelar, itu akan lebih mudah, peluangnya akan lebih besar daripada yang tidak ada riwayat pendidikan sama sekali. Kemudian yang kelima, membentuk pola pikir yang ilmiah. Orang-orang yang berpendidikan pasti pola pikirnya akan lebih terstruktur. Jadi tidak asal bicara, tidak gerusa-gerusu begitu. Kemudian yang keenam, mencegah terbentuknya generasi yang mohon maaf bodoh, gitu ya. Yang ketujuh, menambah pengalaman peserta didik. Sudah pasti yang namanya pendidikan itu adalah sebuah pengalaman. Sehingga ketika mengikuti pendidikan akan ada pengalaman yang baru. Yang kedelapan, mencapai aktualisasi diri. Apa sih yang namanya aktualisasi diri? Ada yang tahu? Aktualisasi diri itu adalah sebuah proses untuk menjadi manusia seutuhnya. Ini loh saya, gitu. Saya ini siapa? Nah, dengan pendidikan itu bisa membantu kita untuk mencapai aktualisasi diri, untuk menunjukkan bahwa kita ini siapa. Kemudian yang berikutnya adalah mencegah terjadinya tindak kejahatan. Dengan adanya pendidikan kita akan terhindar dari tindak-tindak kejahatan seperti penipuan misalnya. Kemudian yang ke-10, mengajarkan fungsi sosial dalam masyarakat. Ya, agar kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, pendidikan kita, ilmu pengetahuan kita bisa kita salurkan di masyarakat. Kemudian yang ke-11, meningkatkan produktivitas. Jika kita memiliki ilmu pengetahuan, maka kita akan lebih bisa memproduksi, menciptakan sesuatu. Jadi kita bisa jadi lebih produktif. Kemudian yang ke-12, mengoptimalkan talenta seseorang. Semua orang pasti punya talenta, pasti punya bakat. Nah, dengan pendidikan bakat tersebut bisa terasah agar lebih optimal lagi. Kemudian yang ke-13, membentuk karakter bangsa. Yang ke-14, memperbaiki cara berpikir individu. Nah, jadi yang berpendidikan tadi, manusia berpendidikan itu akan memiliki pola pikir yang ilmiah sehingga akan mengubah cara berpikirnya pula. Yang ke-15, meningkatkan taraf hidup manusia. Biasanya latar belakang pendidikan akan diikuti dengan taraf hidup. Ya, kaitannya dengan ekonomi ya. Kemudian yang ke-16, membentuk kepribadian seseorang. Yang ke-17, sudah barang tentu mencerdaskan anak-anak bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 45. Kemudian yang ke-18, menjamin terjadinya integrasi sosial. Yang ke-19, meningkatkan kreativitas. Dan yang ke-20, menciptakan anak-anak bangsa yang cerdas. Oke. Kemudian untuk komponen-komponen pendidikan, ada beberapa komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik minimal terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, harus ada tujuannya nih. Tujuan pendidikannya apa? Kemudian yang kedua, ada peserta didiknya. Kalau tidak ada peserta didik, yang dididik siapa? Ya kan? Jadi komponen utama pasti ada peserta didik, ada pendidik. Itu adalah 2 komponen paling utama. Kemudian berikutnya ada metode pendidikan, ada isi pendidikannya atau materi yang disampaikannya, ada lingkungan pendidikannya, dan ada alat dan fasilitas. Nah, jadi komponen-komponen inilah yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan. Yang pertama harus ada tujuan, ada peserta didik, ada metode, ada isi, ada lingkungan, dan ada fasilitas. Nah, sementara karena ini mata kuliah ilmu pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu? Nah, ilmu di sini adalah sebuah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Nah, jadi kita gabungkan definisinya, maka ilmu pendidikan membahas tentang proses penyesuaian diri secara timbal balik
antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sebagai pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi moral, intelektual, dan jasmania. Nah, atau ilmu pendidikan juga bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset yang disajikan dalam bentuk konsep-konsep pendidikan. Konsep-konsep pendidikan tersebut tidak lain merupakan berdasarkan pengalaman yang ditata secara sistematis menjadi suatu kesatuan yang disebut skema konseptual. Dengan demikian, isi ilmu pendidikan terbentuk dari unsur-unsur yang berupa konsep-konsep tentang variabel-variabel pendidikan dan bagian-bagian yang berupa skema-skema konseptual tentang komponen-komponen pendidikan. Jadi dengan demikian, konsep ilmu pendidikan adalah pengetahuan yang membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan yang memiliki konsep dasar persyaratan pendidikan sebagai ilmu, yaitu memiliki objek studi, memiliki sistematika, dan memiliki metode. Nah, jadi syarat sebuah ilmu itu harus memiliki objek, memiliki sistematika, dan memiliki metode. Begitu juga dengan ilmu pendidikan. Nah, tujuan dari ilmu pendidikan itu adalah untuk memberikan informasi atau keterangan tentang dasar-dasar pendidikan dalam berbagai situasi atau interaksi pendidikan, jalur dan jenis jenjang situasi atau jalur dan jenis jenjang pendidikan untuk membekali peserta didik mencapai kehidupan yang berbudaya dan mandiri yang lebih baik di masa depannya. Memberikan informasi dalam arti menjelaskan permasalahan, sebab-sebab dan kemungkinan mengupayakan dan pembekalan bagi pendidik dalam mendidik putra-putrinya atau generasi berikutnya. Oke, itu sekilas penjelasan tentang konsep ilmu pendidikan. Nah, di sini penjelasan ini saya ambil dari tim pengembangan ilmu pendidikan RIP UPI. Nah, itu saya pun kalau mau ngajar, mau menjabarkan sebuah materi, itu saya cari sumber dari banyak sumber. Nah, salah satunya ini. Jadi, bagaimana kita belajar? Maksudnya gini, dalam mata kuliah saya, sumber belajar itu tidak hanya dari guru. Intinya yang mau saya tekankan itu. Sumber belajar tidak hanya dari guru, tapi bisa jadi dari siapa saja, bahkan dari kalian sendiri juga bisa. Pengalaman hidup kalian juga bisa menjadi sumber belajar. Jadi di sini, kalau khususnya di mata kuliah saya harapkan semua siswa bisa aktif, ya. Jadi tidak hanya saya yang berbicara, menyampaikan dari A to Z, tapi lebih kalian yang aktif untuk memberikan informasi apa yang kalian tahu. Kemudian saya tinggal meluruskannya, mengarahkan pada poin-poin yang harusnya kita bahas. Karena kalau misalnya tidak diarahkan, sumber dari mana-mana itu kan banyak sekali dan bisa out of topic gitu, maksudnya kalau misalnya tidak dibatasi gitu. Jadi fungsinya guru atau fungsinya dosen bagi saya itu adalah sebuah fasilitator. Jadi seorang fasilitator yang memfasilitasi siswa agar bisa belajar. Ya, jadi guru itu bukan sumber utama belajar atau dosen itu bukan sumber utama pembelajaran, tapi hanya fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk belajar. Jadi kalian yang belajar, kalian yang aktif mencari ilmu, kita samakan persepsi di kelas agar terjadi proses pembelajaran. Begitu guys. Jadi kedepannya saya harap kita semua bisa saling berinteraksi, bisa lebih aktif lagi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena ini sudah hampir jam 12, tinggal 10 menit lagi. Kalau mau ditanyakan, silakan disampaikan sebelum saya tutup kelasnya. Mohon maaf Bu, saya mau bertanya di luar topik materi hari ini, apakah boleh? Boleh, kalau saya bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, buat PR. Oke, jadi untuk gedung Fakultas Sosial masih bingung ya Bu. Itu kira-kira di daerah mana? Jadi kampusnya ada, kalau sekarang ya, itu kan nggak tahu sebenarnya ada kampusnya 2. Yang di Leduk, tahu? Oh, enggak. Nggak tahu. Enggak. Ya, kalian itu mahasiswa UHB, belum tahu kampusnya di mana? Hello. Belum cuma tahu yang di gedung Fakultas Kesehatan atau ya? Kayaknya. Ya, itu. Taunya cuma itu. Oke, yang di Leduk.
Tahu daerah Leduk? Margono katanya. Iya, Margono. Pokoknya dari Margono ke utara lagi. Nah, itu kampus satunya, Fakultas Kesehatan di situ. Dan untuk saat ini saya juga masih di situ. Masih di gedung paling belakang. Jadi kalau kalian sudah sampai di kampus UHB, kalian masuk sampai gedung paling belakang yang dekat parkiran belakang itu parkiran banyak luas sekali, sama ada kebun juga. Nah, itu gedung yang paling belakang itu gedung Fakultas Sosial dan FST, perkuliahan di situ. Perkuliahannya di lantai 3 atau 4. Kalau ruang dosennya itu ada di lantai 2, di depan perpus persis. Jadi lantai 2 tangga itu kan langsung berhadapan dengan perpustakaan. Nah, di sebelah tangga itu ruang dosen bahasa Inggris. Kemudian untuk perkuliahannya di lantai 2 dan 3. Saya sampaikan ini untuk sampai saat ini ya, karena kan kita ada kampus 2 nih. Kampus 2 itu daerahnya namanya apa ya? Lupa nama daerahnya apa, pokoknya daerah Andang Pangeran ke sana gitu. Karangklesan? Karangklesan mungkin ya? Iya. Ya, saya lupa nama daerahnya apa, itu kampus 2. Katanya Fakultas Sosial sama FST mau pindah sana. Tapi belum tahu kapan mau pindah, masih proses renovasi. Jadi untuk saat ini masih menggunakan kampus yang ada di Leduk. Gitu. Jadi makanya saya bilang kosnya di Jatiwinangun jauh loh itu. Ya lumayan lah. Berarti nanti minggu depan sudah mulai di yang di Leduk ya, Bu? Betul sekali. Terima kasih. Ada yang mau tanyakan lagi? Oh ya, berarti mumpung saya ingat, minggu depan rencananya itu hari Selasa kita akan ada kuliah perdana bahasa Inggris untuk semua mahasiswa baru. Kuliah perdananya itu dilakukan secara online ya, dengan kita nanti akan ada tamu undangan. Tamu undangnya itu seorang native, bule gitu kan. Nah, di kesempatan itu nanti native tersebut akan menyampaikan materi tentang introduction, harapannya begitu tentang introduction ya. Jadi ini itu masuk dalam mata kuliah Survival Speaking 1. Dosennya itu Mr. Benny. Ya kan? Meeting pertama mata kuliah Survival Speaking 1 untuk mahasiswa PBI. Tapi kalau untuk mahasiswa non PBI yang prodi-prodi lain itu akan masuk di mata kuliah Beginner English, karena kan prodi lain juga dapat mata kuliah bahasa Inggris juga. Dan karena ini masih semester 1, materinya itu kurang lebih sama. Jadi meeting pertama introduction gitu kan. Nah, makanya kita gabungkan kuliah perdananya dengan menghadirkan seorang native speaker. Nah, harapannya nanti di kegiatan tersebut kalian bisa aktif ya, aktif dalam merespon, dalam bertanya gitu ya. Karena kita usahakan kegiatannya itu interaktif. Mumpung kita ada native speaker, jadi bisa melatih speaking kita. Bagaimana sih cara kita ngomong bahasa Inggris? Kita coba latihan biar pede gitu guys. Acaranya hari Selasa tanggal 12 September pukul 9 sampai sekitar pukul 12 kurang lebih ya. Nah, nanti untuk info selanjutnya saya share di grup. Gitu, saya kasih gambaran kegiatannya dulu aja seperti ini. Itu ya. Jadi hari Selasa kalian ada mata kuliah apa? KWN ya? Nah, nanti akan saya mintakan KWN. Saya akan mintakan dispensasi ke dosen KWN-nya untuk bisa di schedule, atau mungkin mata kuliah KWN-nya dijadikan online, jadi bisa diakses kapanpun, nggak harus hari Selasa itu. Begitu. Tuh guys, jadi karena kalian mahasiswa PBI, kalian harus aktif. Alright? Kan bisa nanya nama lengkapnya siapa, nickname-nya, terus mungkin pekerjaannya, gitu. Tapi biasanya nggak nanya umur ya, biasanya. Tergantung orangnya, ada yang keberatan, ada yang tidak. Gitu. Sudah? Nggak ada pertanyaan lagi?